Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alberti Fitriawan dengan NIM 21052161808 dari kelas A2 offering 12AA. S1 Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai materi duktilitas dan energi disipasi. Untuk mata kuliah Mekanika Bahan dengan dosen pengampu M. Mirza Abdillah P. STMT. Untuk materi yang bertema yaitu mengenai duktilitas. Definisi duktilitas. Duktilitas merupakan kemampuan struktur untuk tidak mengalami keruntuhan secara tiba-tiba, getas, tetapi masih mampu mengalami deformasi yang cukup besar pada saat beban maksimum tercapai sebelum struktur tersebut mengalami keruntuhan. Duktilitas dapat dinyatakan sebagai perbandingan antara defleksi saat kondisi ultimate dan defleksi saat luluh pertama seperti persamaan berikut. Dengan rumus seperti ini sama dengan duktilitas sama dengan U dibagi 3Y. Untuk nilai defleksi saat luluh pertama Y dapat diperoleh dengan aturan 3/4 dengan gambar ilustrasi seperti berikut. Untuk selanjutnya, duktilitas terbagi menjadi 3, yaitu duktilitas regangan, duktilitas kelengkungan, dan duktilitas perpindahan. Untuk yang pertama yaitu duktilitas regangan atau strain ductility dengan rumus seperti berikut ini. Untuk yang kedua yaitu duktilitas kelengkungan dengan atau bahasa lainnya curvature ductility dengan rumus seperti ini, dan untuk gambarnya ada 2 yaitu ada moment curvature relationship dan first yield curvature. Untuk yang ketiga yaitu duktilitas perpindahan atau displacement ductility. Perbandingan antara perpindahan struktur maksimum pada arah lateral dengan rumus seperti berikut ini, yaitu duktilitas ketiga sama dengan duktilitas X per ketiga Y. Untuk selanjutnya yaitu ilustrasi duktilitas. Duktilitas akan mempertahankan kekuatan dan kekuatan saat terjadinya suatu gempa pada struktur gedung tetap berdiri walaupun telah berada pada ambang keruntuhan. Semakin banyak sendi plastis yang terjadi pada struktur, maka semakin banyak pula energi yang diserap oleh struktur. Dengan ilustrasi seperti berikut ini, yaitu yang samping ini total gaya horizontal, yang bawah pergerakan bangunan relatif, dan ini struktur dadal, dan ini keruntuhan getas. Untuk ilustrasi selanjutnya yaitu struktur gedung memiliki dasilitas yang tinggi, maka harus direncanakan sendi plastis yang terjadi berada pada balok-balok dan bukan terjadi pada kolom kecuali pada kaki kolom paling bawah dan bagian atas kolom penyangga atap. Ini merupakan ilustrasi, dan gambar ini merupakan mekanisme keruntuhan ideal suatu struktur gedung dengan sendi plastis terbentuk pada yang ada pada ujung-ujung balok atau kaki kolom. Untuk selanjutnya yaitu pengaruh duktilitas. Duktilitas yang pertama yaitu duktilitas mengaruhi faktor-faktor internal, di antaranya komposisi, ukuran butir material, struktur sel, dan lain-lain. Yang kedua yaitu duktilitas struktur gedung adalah rasio antara simpangan maksimum struktur gedung akibat pengaruh gempa rencana pada saat mencapai kondisi di ambang keruntuhan dan simpangan struktur gedung pada saat terjadi pelelehan pertama sigma Y. Yang ketiga yaitu
terjadinya tekanan hidrostatik suhu deformasi plastik yang dialami ini merupakan faktor eksternal. Untuk studi kasus daktilitas. Dalam sebuah studi kasus membahas model struktur rangka beton bertulang dengan jumlah lantai 10 dengan fungsi untuk perkantoran, struktur termasuk dalam klasifikasi peraturan, struktur desain di wilayah ada 4 di Indonesia. Dengan jenis tanah keras dan mempunyai jenis tanah yang keras dengan model struktur tidak menggunakan basement sehingga dapat dianggap terjepit lateral pondasi. Beban gempa rencana diperhitungkan sesuai peraturan gempa Indonesia yaitu SNI 202B. Dan selanjutnya RIKU memiliki desain tulangan nominal diperhitungkan berdasarkan peraturan beton Indonesia yaitu SNI 2002A dengan sistem struktur yaitu sistem rangka pemikat momen menengah dengan duktilitas rencana sebesar duktilitas sama dengan 3,3. Untuk yang selanjutnya yaitu contoh perhitungan duktilitas. Dan ini merupakan soal duktilitas. Ini ada gambar balok T dan di dalamnya ada duktilitas yaitu dari gambar di samping ditentukan nilai momen nominal Mn balok T dengan diketahui PW-nya 400 mm ini, HF 100 mm ada di samping ini, BE 1200, D-nya 500, FC aksennya 20 megapascal atau sama dengan 20 N per milimeter kuadrat. Untuk FY-nya yaitu 240 megapascal sama dengan 240 N per mm kuadrat. Dengan penyelesaian sebagai berikut dari jawaban persyaratan lebar efektif dimenuhi yaitu dihasilkan C sama dengan 20.400 N per mm dikali A. Untuk keseimbangan gaya horizontal yaitu C dengan rumus T dikali AS dikali FY, yaitu C sama dengan dimasukkan angkanya dan hasilnya 1.413.600 Newton. Jadi untuk nominal balok MNT-nya yaitu ada 20.400 dikali A sama dengan 1.413.600. A sama dengan 69.294 mm. Untuk selanjutnya, yaitu membahas tentang energi disipasi. Energi disipasi merupakan suatu kemampuan struktur untuk menyerap energi melalui proses lelah pada daerah sendi plastis. Dalam merencanakan suatu struktur tahan, gempa bersifat daktil di daerah sendi plastis sehingga diharapkan terjadinya keruntuhan deformasi plastis sebelum keruntuhan. Untuk total energi terdisplasi selama pembadanan berlangsung merupakan luas daerah Keistel resist load atau beban P dan lendutan dengan simbol segitiga. Untuk pada struktur yang mendapat beban lateral sidik nilai displasi energi untuk satu siklus EI dapat dihitung dari luas area Heutrisch. Dan untuk contoh gambarnya seperti ini, ada beban lateral, ini merupakan defleksi, dan ini merupakan luas area atau EI. Dengan rumus untuk displasi energi yaitu displasi energi total dapat diulas dengan persamaan E total sama dengan sigma N per A2 kali E I. N merupakan jumlah siklus selama pengujian. Terus selanjutnya tujuan perbandingan nilai displasi energi total dapat dinormalisasi dengan persamaan. Dengan rumus EN sama dengan ini, EN merupakan displasi energi yang dinormalisasi. Dan Hmax-nya merupakan beban lateral maksimum. Untuk yang terakhir yaitu luas area atau A, dihitung dengan persamaan berikut. A sama dengan sigma N per kali AXI dengan rumus ini.
Untuk ilustrasi energi disipasi pada saat pengujian, disipasi energi relatif tidak boleh kurang dari 1/8. Dengan gambar ilustrasi seperti ini, samping ini merupakan rasio simpangan. Di dalam energi disipasi memiliki beberapa pengaruh. Yang pertama yaitu disipasi energi mempunyai beberapa faktor yang mengaruhi. Yang pertama kuat tekan, yang kedua dimensi penampang, yang ketiga riwayat pembebanan. Dan untuk poin selanjutnya yaitu nantinya bisa mengetahui kemampuan disipasi dari suatu struktur yang direncanakan untuk menahan gempa. Kutipan itu merupakan pengaruh dari adanya materi dan perhitungan energi disipasi. Untuk di kasus energi disipasi, dalam terjadinya link pada sistem rangka baja terpangku ekstrinsi adalah merupakan sebuah elemen utama penyerap energi gempa yang direncanakan mengalami lelah pada seluruh plat bebannya. Energi kinerja link geser dengan sambungan baut yang berkurang akibat terjadinya kegagalan pada plat sayap. Kegagalan tersebut dapat diperbaiki dengan dua cara, yaitu yang pertama memperlebar plat sayap pada bangun ujung link, yang kedua meningkatkan mutu plat sayap. Untuk link benchmark atau link pemelebaran sayap dan link peningkatan mutu plat sayap merupakan sebuah kajian eksperimental yang dilakukan terhadap 3 buah, sehingga nantinya akan mendapatkan kurva histostik yang dihasilkan menunjukkan untuk peningkatan kinerja yang signifikan pada kedua upaya perbaikan diantaranya kekuatan, duktilitas, dan disipasi energi. Ini merupakan contoh perhitungan energi disipasi dengan soal 2 buah lampu dari 2 watt, 1,5 volt dirangkai dengan sebuah baterai 1,5 volt seperti gambar berikut. Dengan soal yaitu tentukan daya total dari kedua lampu tersebut. Penyelesaian seperti berikut ini. Ini merupakan rangkaian ekuivalen seperti gambar di atas ini. Daya total pada rangkaian yaitu PT sama dengan P1 kali P2 per P1 tambah P2. Masukkan angkanya sama dengan 1 watt. Dari rumus ini yaitu memiliki beberapa penjabaran rumusnya, yaitu R1 sama dengan V kuadrat per P1. R2 sama dengan V kuadrat per P kuadrat. RS sama dengan R1 tambah R2 sama dengan V2 per P1 plus V2 per P2. Sama dengan seperti ini, lalu dimasukkan angkanya akan menghasilkan 1 watt juga. Dan untuk rumus ini nantinya akan akhirnya dari rumus itu mendapat nilai seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.